Shalom, selamat sore saudara-saudara. Puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam satu kelas untuk kita boleh belajar. Rasanya baru kali ini saat online course diadakan pada saat sore hari. Dan ini tentu saudara menjadi bagian di mana pembicara meluangkan waktunya supaya saudara-saudara bisa bersama-sama mengikutinya. Acara ini, saudara, tentu banyak diikuti oleh sebagian guru-guru, baik guru-guru sekolah minggu ataupun guru-guru sekolah, yang paginya tentu saja masih berkutat dengan kegiatan di rumah maupun juga belajar di kelas-kelas. Sehingga acara ini diselenggarakan dalam sore hari, sehingga saudara boleh menikmatinya. Nah, saudara, kalau hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang creative teaching online. Satu pergumulan yang sedang dihadapi oleh banyak guru maupun guru sekolah minggu, bahkan juga para pengajar di berbagai tempat. Dan hari ini, Bu Anne bersama dengan penginjil Michael Sanders akan menolong saudara, memandu saudara untuk bisa mengerti apa yang harus dilakukan yang terbaik. Dan tentu saja dengan segala kekreatifan yang mereka punya akan berbagi dengan saudara-saudara sekalian. Nanti Pak Bunho akan memandu acara ini dari awal sampai pada akhirnya, sehingga saudara bisa menikmati baik di dalam penjelasan maupun tanya jawab yang akan diadakan selama acara ini. Yang berikutnya, saudara ingin mengingatkan jikalau di antara saudara yang hari ini hadir dan saudara punya concern di dalam pelayanan kaum muda, untuk esok jam 10 sampai jam 11.30 akan diselenggarakan saat online course lagi yang membahas tentang intergenerational worship yang dengan Pak Irwan dan rekan-rekan yang akan berbicara bagaimana ibadah yang bisa melibatkan banyak orang di sana, banyak generasi, dan boleh menghasilkan satu ibadah yang menarik dan boleh memberkati. Silakan saudara boleh mendaftar, masih ada kesempatan untuk esok jam 10. Setelah esok juga ada acara yang bersamaan, ada konferensi untuk para pemimpin. Nah, saudara juga bisa mendaftar, masih dibuka kesempatan, saudara. Dan saudara bisa mengikuti bagaimana bisa memimpin baik pekerjaan Tuhan maupun juga di mana saudara ditempatkan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Sepanjang hari esok mulai jam 9 sampai jam 4 sore kita akan mengikutinya. Ada banyak pembicara di sini, saudara. Ada Pendeta Daniel Lukas Lukito, Pendeta Ramiati, Pendeta Hendra Kimulya, dan tidak ketinggalan suaminya Bu Anne ini ya. Pak Christian Kartawijaya juga ikut di sana. Di samping itu masih ada beberapa sesi yang akan dipimpin oleh Pak Dedi Tejakumara, Pak Erwin Tenggodo, Pak Hadi Irawan, dan juga Pak Tony Antonio. Silakan saudara mendaftarnya sebelum esok acara ini akan dimulai. Dan yang terakhir, saudara, pada minggu yang akan datang, ada satu saat online course lagi yang diadakan dengan pembicara Pendeta Wahyu Pramudia yang berbicara tentang bagaimana menggunakan cerita di dalam khotbah. Kiranya acara-acara ini juga boleh memberkati saudara. Mari saudara, kita akan memulai acara ini, kita akan sama-sama berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Engkau yang akan memberkatinya, memberkati para staf yang membantu menangani setiap peralatan, memberkati peralatan yang kami gunakan untuk semuanya boleh berjalan dengan baik, memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik Bu Anne, Pak Michael, Pak Bunho, semuanya yang Kau pakai untuk boleh memberkati kami. Bahkan setiap kami yang mengikutinya, kiranya Engkau juga boleh menolong kami, untuk kami boleh belajar meningkatkan diri kami di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Pak Bunho untuk memulai acara ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati saudara. Ya, langsung. Shalom semuanya. Selamat datang dalam saat online course. Ini
ini senang sekali. Sore ini Kimi bisa ketemu sama Bapak, Ibu, Kakak semuanya. Selamat mengikuti course ini ya. Terus semangat dalam melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Oh iya, Kimi juga mau kenalin nih moderator kita sore ini, yaitu Pak Bunhau. Mari kita sambut Pak Bunhau. Selamat sore Pak Bunhau. Selamat sore, Kimi. Terima kasih. Pak Bunhau, kalau gitu Kimi serahin ke Pak Bunhau ya untuk memimpin course-nya. Siap, Kimi. Terima kasih. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom sekali lagi. Senang sekali seperti yang Pak Hari sudah katakan, kita bisa bertemu dengan guru-guru yang luar biasa dengan semangat tinggi mau belajar ya dari seluruh Indonesia, bahkan dari Sydney, Kamboja saya lihat ada, dari berbagai gereja dan berbagai lembaga. Puji Tuhan, kalau kita bersama-sama diberi kesempatan belajar dari kreativitas dua hamba Tuhan yang begitu luar biasa di dalam bidangnya, Bu Anne dan Pak Michael, yang akan memimpin kita di dalam proses mengelola kreativitas menjadi bahan ajar online yang menarik untuk anak dan berdampak di rumah. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada kedua pembicara kita, ada baiknya saya perkenalkan secara singkat kedua pembicara kita sore hari ini. Ibu Anne yang kita sudah tidak asing lagi, yang menyelesaikan PhD-nya di Southwestern Baptist Theological Seminary di USA. Dan beliau adalah founder dan pembina Yayasan Unike, dan juga dosen di SAAT, dan juga founder dan pembina Yayasan Pendidikan Kristen Eureka. Ya, pembicara kita yang kedua adalah Bapak Michael Sanders, dengan menyelesaikan sarjana teologinya di SAAT, dan juga banyak memberikan pelatihan creative teaching. Ya, dan sekarang Bapak Michael melayani sebagai pembina sekolah minggu di GKY Mangga Besar. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai saat online course kita sore hari ini. Saya serahkan kepada Bu Anne. Bu Anne, silakan. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman seperjuangan. Di mana-mana tempat, luar biasa ya, dengan adanya pandemi ini kita jadi bisa terhubung sekaligus ya, nggak usah naik kendaraan dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas satu tema yang memang sebenarnya menarik, menyenangkan, tapi juga menegangkan dan kadang-kadang melelahkan. Kita akan bicara tentang creative teaching online ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu di awal pandemi kita semuanya tegang ya, bingung menghadapi semuanya ini. Tetapi dalam kesempatan ini saya mencoba untuk sharekan apa yang sudah kami alami, yang sudah saya alami juga. Saya bukan banget paling kreatif, pasti ada dari antara saudara-saudara yang jauh lebih canggih daripada saya, tetapi kita akan coba berbagi, siapa tahu bisa memberkati. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan pertanyaan survei, link survei. Jikalau belum, ini adalah kesempatan untuk ngisi ya, sangat baik sekali sehingga kita tahu memetakan kondisi para guru-guru di Indonesia ini seperti apa di dalam hal kreatif online. Saudara-saudara yang sudah mengisi boleh kita mulai main ya, main Kahoot. Jadi saudara-saudara yang belum isi, tolong untuk tidak terganggu dengan teman-teman yang lagi main Kahoot ya. Yang main Kahoot bisa dipandu oleh Pak Bunhau. Silakan Pak Bunhau, kita coba sedikit main supaya kelelahan tadi pagi bisa hilang sedikit. Saya stop share screen-nya Bu Anne ya. Oke. Ya. Ya. Ini ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Silakan disiapkan HP-nya ke kahoot.it, nanti sebentar. IT. Kahoot.it. IT. KAHOOT.it. Sebentar akan tampil untuk PIN-nya yang bisa dimasukkan ke sana.
Pak Bunhau. Tanya ya. Oke, saya start ya. Oke. Sekali. Kalau sampai ada yang salah kita apain ya Pak? Pertanyaan. Terus share itu. Oh, masih ada. Oke, oh masih ada yang salah. Gawat. Wah, ini Pau. Oke, Pau. Wow, ya Pau. Lukisan ini adalah karya siapa? Wow. Lukisan itu ya, yang tadi itu penabur itu. Karya siapa? Ismail Marzuki, Patino Sidun, Michelangelo, Vincent van Gogh. Banyak juga yang benar ya. Oke, nah sekarang pertanyaan paling penting. Paling penting Jadi ya. semuanya paling penting pertanyaan ini. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Jadi saudara kalau mau balas dendam sama saya gampang, kirim aja hadiah isinya tikus. Siapa yang menang? Mutia Makitya. Hadiah diambil di surga. Ya saudara, ini hanya sekedar apa namanya ya, sekedar ice breaking ya, apa yang kita bisa kerjakan juga di tempat kita melayani nanti. Oke, saya harap sudah beberapa teman sudah mengisi survei tambahan. Ya, dan saudara, jadi kita sedang berjuang sebenarnya berpikir bagaimana sih menjadi guru yang kreatif. Mau nggak mau ya di dalam masa-masa seperti ini kita perlu kreatif. Jadi memang kemasan dan metode itu menjadi penting pada saat-saat seperti ini. Tapi saudara sebenarnya kreativitas itu sebenarnya sudah built in, ditanamkan di dalam diri manusia ya. Di dalam Mazmur 8 katakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara, manusia dicipta segambar dengan serupa Allah, the creative creator, create the creation, that creative that creates, can create the creative creation. Preacher, ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita daya imajinasi dan kreativitas. Jadi saudara, kreativitas adalah kemampuan untuk melihat satu hal dari berbagai sudut. Ya, jadi kalau kita melihat pohon-pohon ini, kalau kita cuma melihat pohon aja dari bawah, dengan kita melihat dengan angle-angle tertentu akan menimbulkan keindahan-keindahan yang berbeda. Jadi kalau kita bisa melihat dari berbagai perspektif, itu sesuatu yang kita namakan ada kemampuan dari manusia yang dicipta segambar dengan serupa Allah, mempunyai sifat-sifat yang Tuhan memberikan potensi untuk berkreatif. Nah, saudara, Rod Judkins di dalam bukunya The Art of Creative Thinking mengatakan ada 89 ways to see things differently. Kalau saya menanyakan pada saudara, saudara lihat ini ada tulisan APEL. Saudara lihat apa? Tulisan apel, ya. Nah, waktu saudara mendengar kata apel, ya, beda dengan saudara mendengar kata apple, ya. Dua-duanya sama-sama benda yang sama. Tetapi waktu saudara melihat apel, saudara membayangkan sebuah buah warna merah yang rasanya saudara kenal ya. Tetapi sebenarnya kalau saudara perhatikan ada banyak cara untuk melihat dan memotong apel, ya. Apple mac mungkin apel dipotong dari vertikal, apel dipotong di slice, apel dikupas, apel dijadikan
dijadikan mangkok untuk teh begitu, dan bahkan apel bisa dibentuk seperti angsa begitu. Jadi ada 20 ways to cut and serve apple. Nah, kalau kita melihat kita mempunyai subjek pelajaran, satu subjek pelajaran. Semua dari kita harus mengajarkan Alkitab ya Saudara, tapi ini kok Deuterokanonika ya, saya tuh masukinnya. Dan beberapa subjek-subjek pelajaran. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya dari sudut yang berbeda sehingga kita bisa menyajikannya dengan cara kreatif. Jangan sampai Saudara yang terjadi saat sekolah atau sekolah minggu online, 2 menit awal anak-anak begitu semangat, di 10 menit terakhir udah jungkir balik seperti ini. Ya, saya nggak tahu apakah ini terjadi di sekolah Saudara masing-masing. Namun ini menjadi masalah yang umum ya. Setiap kita bertanya tiap kali kita mau mengajar, bagaimana cara membuat anak kita bersemangat. Nah, Saudara, masalah ini, satu hal ini kita bisa lihat dari berbagai angle. Kita semua melihat masalah ini bersama-sama, ya. Anak-anak stres, orang tua stres, mungkin kita juga jadi stres. Nah, Saudara, waktu kita melihat hal yang sama ini, kemudian kita lihat dari berbagai angle, masalah menjadi potensi untuk kita menjadi kreatif, ya. Nah, hari ini Saudara, kita mau mencoba melihat kreativitas adalah bagaimana kita waktu kita melihat satu masalah, kemudian itu menjadi pintu menuju berbagai karya kreatif. Masalah membuat kita berpikir how to solve the problem, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Dan ketika kita membuka pintu kreativitas itu, kita akan menghasilkan berbagai karya kreatif. Hari ini saya mengundang rekan pelayanan yang sangat ya kreatif, yaitu Pak Michael Sander, dan dia akan menyampaikan contoh-contoh creative teaching online yang dia sudah lakukan di gerejanya. Silakan Pak Michael. Ya, selamat sore semuanya. Ya, senang sekali hari ini bisa bersama-sama di dalam saat online course ini. Ada yang saya akan sharingkan beberapa hal yang semoga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Ya, seperti tadi Bu Ana katakan gitu ya. Mungkin ada, dan pastilah ya, pasti ada dari teman-teman yang lebih kreatif, ya, punya ide-ide yang berbeda. Nah, saat ini saya akan sharingkan, semoga ini juga boleh menjadi berkat dan boleh memberikan ide bagi setiap teman-teman dan saudara-saudara. Tadi Bu Ana sudah membuka bahwa setiap kita ini kreatif gitu ya, dan setiap kita ini perlu untuk boleh terus membangun kreativitas kita. Yang jadi masalah, biasanya kalau saya ketemu sama guru-guru sekolah minggu atau guru-guru, itu mereka bilang, saya nggak kreatif, gitu ya. Saya itu nggak kreatif, saya ini susah gitu ya berpikir kreatif itu seperti apa, nggak ngerti. Gitu. Nah, saudara-saudara, pada saat ini saya mau mengajak kita bersama-sama coba berpikir kreatif, gitu ya. Kreativitas itu diawali dengan imajinasi, gitu ya. Kita harus berani untuk berimajinasi, kita harus berani untuk menciptakan sesuatu yang mungkin tidak biasa. Kalau dulu waktu kita anak-anak, saya yakin setiap kita pasti suka main, ya, main apapun itu bisa dijadikan mainan, batu, tisu, kertas, sampah itu bisa dijadikan mainan, ya, entah jadi robot-robotan, entah jadi orang, jadi pohon, jadi apapun itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada imajinasi. Tapi seiring bertambahnya usia, imajinasi itu hilang. Akhirnya kita merasa, kok aneh banget ya, kok berimajinasi seperti itu aneh gitu ya. Akhirnya kreativitas kita terbatas gitu ya. Nah, karena itu sebelum saya lanjut, saya mau mengajak kita coba bersama-sama berimajinasi gitu ya. Berimajinasi, saya akan share screen. Tunggu sebentar. Oke. Ya. Nah, saudara-saudara, saya nanti akan menunjukkan sebuah gambar. Nanti saudara-saudara bisa chat, jawab kira-kira menurut saudara-saudara, waktu melihat awan ini, saudara-saudara melihat apa? Ya, boleh dilihat dulu. Silakan saudara-saudara pikirkan, imajinasikan, apa sih? Oke, gajah, tikus, domba, anak gajah, gitu ya. Mama gajah, papa gajah, kuda, kapas. Oke, ya banyak nih ya. Saya lanjutkan ya. Nah, betul. Kita bisa lihat gajah di sini atau kuda, kura-kura. Ya, kalau saya
Nah ini ya, gajah kurang lebih seperti inilah. Nah, mungkin kok aneh gajahnya, ini imajinasi kita beda-beda. Nah ini melatih imajinasi, melatih kita berimajinasi, coba membuka pikiran kita, berani berimajinasi, dan membuat kita semakin kreatif. Selanjutnya ya, kita coba lagi ya. Apa yang sudah lihat? Dinosaurus. Ikan. Komodo, oke. Buaya, oke ya. Pesawat jet, naga, unta. Oke ya. Saya melihat seorang botak lagi naik kuda bawa bungkusan. Seperti itu ya. Beda-beda. Monyet naik kuda. Ya. Oke. Selanjutnya ya, satu lagi. Saudara melihat apa dari gambar ini? Burung, kura-kura, siput, keong, anjing pudel, jerapah, bantal. Ya, habis ini tidur berarti. Jangan ya, jangan sampai tidur. Oke, ya ayam KFC. Mungkin lagi lapar gitu, jadi imajinasinya ayam KFC. Oke, nah saudara kalau saya melihat seorang ninja begitu ya, seorang ninja lagi terbang seperti itu. Oke, nah saudara, setiap kita adalah orang-orang yang kreatif. Saya percaya itu, ya, saya yakin itu. Dan karena itu kita harus melatih, gitu ya, kreativitas kita. Kita harus berani untuk berimajinasi, walaupun kita berbeda dengan yang lain mungkin ya, tapi kita harus berani untuk memulai berimajinasi, untuk memikirkan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Saya selalu mengatakan kita harus keluar dari box kita harus keluar dari kebiasaan kita. Itu yang namanya kreativitas, gitu ya. Jadi tidak melakukan hal yang sama. Nah, saudara, bagaimana mengajak anak? Nah, ini beberapa hal yang saya lakukan untuk melihat, gitu ya. Waktu kita membuat pengajaran secara online, bagaimana sih membuat supaya anak-anak itu bisa melihat, mereka konsentrasi, mereka bisa fokus kepada pengajaran yang kita sampaikan, baik itu mungkin lewat YouTube, ada yang lewat Zoom, ya, Gmat video yang dibuat dari InShoot, dibuat dari pengeditan video yang lain-lain gitu ya, KineMaster, Power Director, dan lain sebagainya. Bagaimana buat anak-anak melihat? Lalu bagaimana mengajak anak untuk berpikir? Ya, bukan hanya melihat, tetapi juga mereka berpikir nih, oh iya ya, apa yang harus saya lakukan mungkin? Kenapa begitu ya? Kenapa begini? Bagaimana mengajak anak untuk bisa merasakan? Jadi mereka bukan hanya melihat, tetapi bisa merasakan apa yang mereka lihat itu. Gitu ya. Waktu kita mengajar, baik itu di offline juga, anak-anak bagaimana nih membuat anak-anak bisa merasakan? Di online ini lebih sulit lagi nih, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa membuat anak-anak merasakan? Dan yang paling penting adalah mereka melakukan. Seperti itu ya. Nah, yang pertama, melihat. Saudara, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, tapi bukan saya, Kimi sampaikan. Tadi saudara sudah bertemu dengan Kimi, begitu ya. Kimi akan sampaikan tentang apa saja yang harus kita perhatikan supaya pengajaran yang kita sampaikan itu bisa dilihat dengan baik, gitu ya. Nggak terlalu banyak noise gitu ya. Apa yang perlu kita perhatikan? Oke, saya panggil Kimi-nya ya. Halo Kimi. Kimi. Iya, Kimi. Kimi katanya Kimi mau menyampaikan sesuatu kan ya tentang kiat-kiat bagaimana melihat. Kimi mau kasih tahu beberapa hal penting bagaimana membuat video yang menarik. Oke, kalau gitu langsung aja ya Kimi ya, sampaikan ya. Apa aja sih Kimi? Kurang lebih yang harus diperhatikan. Ada hal-hal penting nih, Rasul, yang harus diperhatikan. Yeah. Ada 3 hal penting. Hal penting yang pertama adalah warna. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, kalau seperti ini kan membosankan ya buat anak-anak. Kalau bahasa kerennya itu kurang colorful gitu loh, kurang berwarna. Atau misalnya seperti ini nih. Kalau ini kan terlalu pusing ya,
Oke, Kimi. Terus apa lagi? Ada juga yang harus diperhatikan dari warna adalah kita harus memperhatikan apa yang mau kita tonjolkan. Misalnya seperti ini nih. Coba tebak, kalau ini Kimi lagi mau menonjolkan apa? Apa? Kimi? Ya. Iya betul, Kimi mau menonjolkan Kimi seboneka. Hehehe. Kimi mau semua fokus niatin Kimi. Atau kalau seperti ini nih. Kimi lagi mau tonjolin apa coba? Nah, itu yang baru muncul. Iya, Kimi mau tonjolin gambar salib ini. Nah, itu hal yang penting yang harus diperhatikan dari warna saat membuat video. Ada hal penting kedua, yaitu bentuk. Bentuk yang dimaksud di sini adalah bentuk penyajian videonya. Kita bisa menyajikan video kita misalnya dengan film. Nah, kita bisa menggunakan film ini sambil kita berbicara, sambil kita ceritain nih filmnya bagaimana. Tapi kok ini Kiminya hilang ya? Aduh, gimana sih? Kiminya udah muncul lagi. Atau kita bisa menyajikan video kita sama dengan film tadi, misalnya dengan gambar yang bergerak. Nah, bisa seperti ini. Gambar bergerak ini bisa dibuat dengan PowerPoint. Kalau mau tahu cara buatnya, nanti tanya langsung Michael aja ya. Kimi juga belajarnya sama langsung Michael. Kimi nggak tahu. Nah, ada juga nih cara lain bentuk penyajian videonya. Bisa juga dengan menggambar. Contohnya seperti ini nih. Kalau yang suka gambar bisa pakai cara ini. Nanti sambil menggambar juga bisa sambil ngomong, sambil bicara, menjelaskan. Gitu. Terus ada lagi nih, ada lagi. Bisa juga dengan menggunakan alat peraga. Misalnya kayak video Kimi ini. Kita bisa menggunakan alat peraga atau objek lesson seperti ini. Wah, lihat Di atas, anak-anak. Ya, dengerin Lause sekarang Mr. Tomato silahkan kamu turun, tapi pelan-pelan saja, nggak usah cepet-cepet ya. Turunnya pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Nah, stop di tengah ya, nggak usah sampai bawah. Capek. Dia sekarang turun lagi ke bawah. Oh, dia turun lagi ke bawah. Ya. Nah, udah. Sekarang Mr. Tomato kamu silakan naik ke atas ya. Nah, tuh lihat ya. Mr. Tomato ini dengerin Lause. Cuma dengerin Lause. Wow, itu Kimi mau coba suruh si Sister Tomato dengerin perintah Kimi. Oh, Kimi mau coba? Iya. Ya boleh. Mister Tomato, kamu Kimi perintahkan turun. Ayo, turun. Nggak mau. Ayo. Turun. Nggak mau. Kok nggak mau? Iya, nggak mau. Kan Lause udah bilang, Mr. Tomato ini cuma dengerin Lause nih. Sekarang coba ya. Mr. Tomato, silahkan sekarang kamu turun ke bawah. Kok dia dengerin Lause ya? Dia turun ke bawah. Dia nggak dengerin Kimi ya? Iya, coba kamu Dia suruh naik. dengerin Kimi ya? Oh, Hei, Kimi mau suruhnya pelan-pelan deh. Oh, Nanti pelan-pelan. mungkin dia takut Kimi oke. capek. Iya, udah Kimi pelan-pelan deh. Mister Tomato, hei, naik, syuk. Ayo naik, syuk. Oh, nggak mau. Iya, nggak mau. Sekarang langsung turun ya. Mr. Tomato, sekarang kamu naik lagi ke atas ya. Pelan-pelan. Nah, itu
contoh video Kimi. Kalau masih pengen nonton lagi, bisa lihat YouTube-nya Kimi ya, di YouTube Fun. Nah, itu tadi Kimi udah kasih tahu 2 hal penting kan? Tapi masih ada lagi loh. Hal penting yang ketiga adalah durasi atau lamanya video. Jadi, kalian kalau membuat video jangan terlalu bertele-tele sampai nanti yang nonton bosan atau udah popo gitu. Jadi harus diperhatikan durasinya, harus singkat, padat, dan jelas. Pastikan pesan tersampaikan dengan baik. Oke, Kimi. Itu aja, Kimi ya? Iya, terima kasih ya, Kimi ya. Udah sampaikan tadi beberapa hal yang harus diperhatikan. Udah. Ya. Tadi kan Kimi udah kasih tahu tuh hal-hal penting bagaimana membuat video yang baik. Iya, terus? Udah kan? Sekarang Kimi mau menyampaikan bagaimana membuat Korean garlic cheese bread. Kimi mau demo masak nih. Enggak, Kimi, ini acaranya bukan demo masak. Ini saat online course, nggak boleh. Enggak. Kan Kimi mumpung yang lagi nonton Kimi nih ada banyak banget nih. Kimi jadinya mau sekalian kasih tahu nih biar Kimi jadi terkenal gitu kayak chef-chef terkenal. Nggak bisa, Kimi, nggak bisa. Nggak boleh ya. Ini kita lagi belajar, bukan demo masak. Kimi mau lanjut nih. Enggak, udah ya. Udah ya, Kimi ya. Gak usah matiin ya. Kimi mau menyampaikan bye-bye, bagaimana Kimi. cara membuat goyang. Udah. Halo. Oke. Hai, kok gelap? Oke, ya. Saudara-saudara, itu beberapa hal ya. Kalau saudara lihat dalam video yang durasinya kurang lebih 8 menit tadi itu ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu ya, dari warna, dari bentuknya, penyajiannya. Tadi kita bisa menyajikan dengan gambar bergerak, mungkin ya dengan film, dengan kita menggambar. Kalau saudara suka menggambar, saudara bisa menggambar lalu direkam dengan handphone saudara-saudara, atau saudara bisa menggunakan object lesson gitu ya, alat peraga. Nah, tentu saja kalau memang tadi saya buat itu dengan video editing gitu ya, tapi tidak harus seperti itu gitu ya, nggak harus misalnya harus pakai green screen atau blue screen. Kalaupun misalnya saudara mau pakai green screen atau blue screen, ya, tapi saudara tidak bisa editing video, saudara bisa gunakan Zoom gitu ya, saudara bisa gunakan Zoom lalu diedit. Dieditnya di mana? PowerPoint. Nanti saya akan kasih contoh juga yang saya buat, cuman ini cuman contoh saja yang dengan Zoom direkam lalu diedit di PowerPoint untuk membuat video yang interaktif gitu ya. Saya akan share screen lagi, saudara. Saudara bisa buat seperti ini gitu ya, ini buat pakai PowerPoint untuk sorry, suaranya saya belum on. Maaf. Ya, saudara bisa, ini cuma contoh kalau mengajar di sekolah begitu ya. Saudara bisa gunakan ini, saudara buat video yang interaktif gitu ya. Misalnya kucing itu seperti apa sih? Suaranya seperti apa sih? Klik misalnya seperti itu gitu ya. Saudara, saya gunakan model begini. Biasanya cerita di Nabi Nuh gitu ya, yang pakai hewan-hewan. Saya buat gambar gelap, ada hewan apa aja sih di sana, begitu ya, diklik suaranya seperti apa, atau diklik hanya bunyi suaranya, lalu anak-anak disuruh menebak apa, gitu ya. Di sini jadi setidaknya melibatkan anak-anak, gitu ya, melibatkan anak-anak, khususnya anak-anak yang lebih kecil. Dan ada surprise-nya, ada sesuatu yang muncul, gitu ya, nggak melulu bentuk misal kita aja, tapi ada gambar-gambar yang muncul satu persatu. Kalau kita tidak bisa video editing, kita bisa buat ini di PowerPoint seperti itu ya. Kemudian ini selamat siang anak-anak semua. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita bisa belajar bersama-sama kembali. Kita hari ini akan belajar tentang buah-buahan. Coba siapa dari antara kalian yang suka makan buah-buahan? Ada? PowerPoint. Suka? Wah, saya juga suka makan buah-buahan. Nah, anak-anak, kita mau sama-sama kenalin buah-buahan. Karena itu,
Lause ada beberapa kotak nih, Lause munculin ya. Ada warna merah, kuning, hijau, biru, putih. Nah, kita mau buka kotak yang warna apa dulu ya? Bagaimana kalau yang warna merah dulu nih? Oke, yuk kita sama-sama pencet ya. Kita sama-sama pencet kotak yang warna merah ini supaya dia kebuka. Oke, siap ya, kita pencet ya. 1, 2, 3. Kalian tahu ini buah apa? Baru munculkan gambarnya. Iya, buah apa? benar. Ini buah pisang. Buah pisang rasanya bagaimana ya? Oke, nah saudara-saudara, itu saya editnya di PowerPoint. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara tidak bisa video editing, saudara-saudara tidak punya softwarenya, laptop saudara-saudara mungkin terlalu berat, ya, atau handphone saudara juga tidak bisa edit green screen, blue screen, saudara-saudara bisa gunakan Zoom untuk rekam, lalu diedit di PowerPoint. Kalau saudara punya laptop, pada umumnya saudara pasti bisa, pasti ada PowerPoint. Jadi silakan saudara bisa edit. Nah, ya. Lalu yang kedua, kalau tadi itu kita berbicara tentang melihat, mengajak anak-anak melihat. Ada beberapa hal tadi, mengajak anak-anak supaya bisa melihat, gitu ya. Nah, ini bagaimana mengajak anak-anak untuk berpikir dengan pertanyaan, seperti tadi saya sampaikan pertanyaan, Kimi sampaikan pertanyaan. Coba ini siapa yang Kimi mau tonjolkan, apa yang Kimi mau tonjolkan, pertanyaan. Jadi mengajak anak-anak untuk jadi berpikir, oh iya ya, apa ya, baru nggak. Coba ini warna apa, seperti itu. Lalu dengan permainan, saudara bisa gunakan permainan. Di sini ada Quizzy, ada word wall, lalu ada Kahoot, lalu saudara juga bisa buat permainan sendiri, gitu ya, dengan ini template-nya bisa cari di internet, lalu dieditnya sekali lagi di PowerPoint. Saudara nanti setiap anak yang masuk ke satu kotak, saudara bisa munculkan pertanyaan. Misalnya kalau biasanya saya tuh pilihannya itu nanti ada ayat hafalan, ada tebak tokoh, ada tebak gerakan, ada pertanyaan biasa, quiz, ya. Jadi nanti ada dadunya. Nah, dadunya kita pakai dadu virtual, ya. Ambil aja di YouTube, gitu ya. Di play, stop, seperti itu dimasukkan ke dalam PowerPoint-nya. Nah, saya tidak menjelaskan panjang lebar teknisnya, saya nggak menjelaskan, mungkin nanti di waktu yang lain. Jadi di sini kita melihat, gitu ya, membuka mata kita. Saya percaya saudara menggunakan PowerPoint cukup sering, gitu ya. Kalau dari survei itu dari tadi saya lihat 83 yang menjawab, ada sekitar 90% atau 80% itu menggunakan PowerPoint, dan mungkin saudara bisa, silakan saudara buat, gitu ya. Mengajak anak-anak untuk merasakan. Nah, saudara bagaimana? Yang pertama dengan teknik bercerita yang baik. Saudara mainkan artikulasi, mainkan itu intonasi, speed, ya. Kalau kita tidak mainkan itu, maka cerita itu tidak akan hidup. Saya yakin kalau saudara sebagai guru-guru sekolah minggu, saudara sudah pernah ikut pelatihan ini, ya, bagaimana teknik bercerita yang baik. Nah, ini gunakan di dalam online itu, ya, ditambah dengan visual, ya, visual. Saudara, beberapa waktu yang lalu itu saya dikasih lihat video sama istri saya, gitu ya. Ada seorang pengendara yang nggak sabaran, klakson-klakson rumah, lalu nggak dibukain karena pembantunya lagi toilet, gitu ya. Nah, akhirnya sudah di klakson-klakson nggak sabaran. Mungkin saudara ada yang lihat juga ya. Lalu anaknya turun, waktu anaknya mau buka, ternyata papanya langsung terobos, tabrak pagernya dengan mobilnya. Waktu melihat itu rasanya ngilu sekali. Padahal kita hanya melihat, gitu ya, hanya melihat tapi bisa merasakan. Nah, karena ada visualnya, saya nggak dengar suaranya, gitu ya, tapi ada visualnya. Nah, bagaimana kita menggunakan visual yang kita tampilkan itu membuat anak-anak bisa merasakan. Ya, misalnya kita katakan bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita, Tuhan Yesus sayang kepada kalian. Nah, bagaimana memvisualkan itu? Mungkin gambar Tuhan Yesus sedang memeluk seorang anak, gitu ya, atau video Tuhan Yesus sedang memeluk seorang anak, sambil kita menggambarkan dengan suara kita. Dengan musik, ya, musik ini bisa membangun mood. Biasanya kalau saya cerita seperti tadi, video yang It's Fun Time, itu tadi video It's Fun Time yang Kimi sampaikan itu ya. Nah, itu saya biasa gunakan musik untuk membangun mood. Ya, jadi mood-nya bagaimana? Mood-nya senang,
moodnya lagi sedih, moodnya lagi kesel, moodnya lagi ragu-ragu, lagi bingung, dibangun dengan musik supaya bisa anak-anak bisa merasakan, oh iya dia lagi begini, waduh ini lagi takut, oh ini mencekam, waduh ini menyedihkan, seperti itu. Dan dengan berimajinasi, maksudnya apa? Saudara-saudara misalnya ajak anak-anak, coba kalian bayangkan, kalian lagi berdiri sendirian di jalan yang sepi, gelap. Tidak ada orang tua kita. Nggak ada siapa-siapa, hanya kita sendiri. Lampu tidak ada, hanya bulan yang menerangi. Seperti itu. Mengajak anak-anak berimajinasi, lalu mereka merasakan, iya ya, nggak enak ya sendiri misalnya. Ya, dengan berimajinasi, merasakan. Jadi, saudara-saudara, mari kita gunakan ini untuk supaya anak-anak bisa merasakan. Jadi bukan hanya apa yang kita buat itu supaya anak-anak melihat, tetapi mari biar apa yang kita sampaikan itu anak-anak juga bisa rasakan. Dan terakhir, melakukan. Bagaimana kita gunakan tantangan. Ya, zaman sekarang anak-anak itu suka dulu juga gitu ya, suka ditantang, tapi sekarang ini banyak challenge gitu ya, banyak ada challenge apa macam-macam. Nah, kita bisa buat itu. Challenge mereka, kita tantang mereka. Dengan contoh, saudara kita ceritakan pengalaman kita tunjukkan contoh. Saya pernah melihat gitu ya, bagaimana di Amerika supaya anak-anak itu mau makan sayur, lalu diadakan percobaan lah, begitu ya, percobaan. Bagaimana caranya? Anaknya itu ditontonin anak lain sedang makan sayur atau buah, makan brokoli. Brokoli cuman direbus atau dikukus, makan. Sehari, 2 hari. Apa yang terjadi? Akhirnya anak yang tadinya nggak mau makan brokoli, akhirnya mau makan. Kenapa? Karena melihat, dia makan, saya juga mau makan. Gitu ya. Jadi kita harus kasih contoh. Setidaknya kalau bisa kita, gitu ya, kita sebagai panutannya untuk jauh lebih baik lagi, supaya anak-anak juga mau melakukannya. Nah, saudara-saudara, mari kita membuat pengajaran itu bukan hanya untuk anak-anak lihat, tetapi anak-anak juga bisa rasakan, anak-anak juga bisa berpikir, lalu juga anak-anak bisa melakukannya, mau untuk melakukannya. Saudara, memang membuat video tampilan yang menarik itu mungkin nggak mudah, tapi satu hal yang paling penting menurut saya, saudara, kalau kita punya relasi, gitu ya, sebelum online ini, kalau kita punya relasi yang dekat dengan anak-anak kita, kalau kita punya relasi yang baik dengan anak-anak kita, saya yakin anak kita mau dengerin kita, gitu ya. Apalagi kalau yang muncul di layar mereka itu mereka kenal, gitu ya. Mereka bisa panggil-panggil, mereka bisa peluk-peluk itu TV-nya, mereka bisa senang waktu lihat kita, gitu ya. Jadi saudara-saudara yang menyampaikan pengajaran, gitu ya, jangan takut, gitu ya. Coba terus apa yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan mohon kepada Tuhan untuk memberikan ide-ide kepada setiap kita dan doakan supaya setiap anak-anak bisa melihat, bisa berpikir, bisa merasakan, dan mereka bisa melakukan. Saudara, mulai dengan apa yang ada dengan kita saat ini. Jangan banding-bandingin diri kita dengan yang lain, gitu ya. Jangan. Kalau kita bandingin diri kita dengan yang lain, akhirnya kita nggak akan maju. Kita, memang saya ini nggak kreatif, memang ini saya nggak bisa. Ya, jangan. Mulai dengan apa yang ada, yang kita punya. Saya yakin Tuhan mempercayakan sesuatu kepada setiap kita untuk kita boleh kerjakan. Jadi semangat, gitu ya. Jangan takut untuk mencoba, mulai dengan berimajinasi, gitu ya. Mulai berimajinasi, keluar dari kebiasaan kita, dan mulai melangkah, gitu ya. Tuhan pasti tolong setiap kita. Oke? Bu Ana, saya kembali. Terima kasih Pak Michael Sander, luar biasa ya. Saudara-saudara diberikan inspirasi dan dipicu ya, diasah kreativitasnya. Sebentar saya akan sharekan beberapa hal yang kami alami di Yayasan Unike. Banyak masalah sebenarnya ya di dalam online learning yang kita perlu breakdown, kita perlu urai satu demi satu. Terlebih dahulu saya mau sharekan hasil survei
Ya, saya mau sharekan hasil survei sebentar untuk kita bisa melihat sebenarnya kita tuh sendiri apa enggak ya, apa kita punya masalah cuma sendirian. Saudara-saudara sebagian besar yang ikut hari ini guru sekolah minggu, ada guru TK dan guru SD dan ada juga beberapa direktur pelaksana yang ikut serta. Sebagian besar dari saudara usianya 26 sampai 35 tahun, tetapi cukup merata ya. Saya rasa usia-usia yang masih bisa belajar untuk mengembangkan diri. Kebanyakan dari saudara sudah menguasai PowerPoint sebagian Kind Master dan ada banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang teman-teman kita sudah kuasai. Kemudian sebagian besar dari kita mengajar dari Zoom, WhatsApp, YouTube dan juga Google Meet ya. Dan sebagian besar dari saudara mengajar dengan rekan guru di sekolah, rekan guru di kelas, dan sebagian mengajar hanya sendiri saja. Nanti kita akan bahas sedikit masalah ini ya. Kemudian sebagian besar dari saudara optimis, puji Tuhan, haleluya. Ya, saudara punya semangat optimisme dan itu yang saya harapkan dari online course ini bisa terus memberikan semangat saudara, optimisme saudara. Sebagian dari saudara masih struggle ya, masih berjuang karena fasilitas dan banyak yang rajin cari ide di internet ya. Namun memang sekarang permasalahannya kita bukan hanya dapat ide tapi bagaimana mengolah ide-ide tersebut ya. Karena itu ikut-ikut seperti ini cukup penting untuk kita dapat ide-ide baru. Tetapi banyak dari kita yang juga masih canggung ya terhubung secara virtual. Jangan takut saudara, jangan pernah merasa saudara itu tidak layak untuk dilihat secara publik begitu ya. Jangan takut dilihat sama orang tua. Kemudian ada pandangan tentang baik atau tidak online bermacam-macam ada pandangannya. Kemudian saudara juga melihat orang tua mendukung itu ada yang masih struggle ya. Ini juga salah satu masalah yang nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian jikalau pandemi sudah berakhir, ada yang masih mau mengajar online, tapi sebagian besar saudara rasanya udah nggak mau lagi deh gitu ya. Nah ini ada beberapa ide-ide online learning yang sudah dilakukan oleh teman-teman ya. Jadi memang Rembuk Nasional saat ingin kita saling berbagi gitu ya. Jadi apa yang sudah kita hadapi, kemudian kita rasa ini works out nih, kita bisa bagikan kepada teman-teman kita. Jadi sebenarnya aplikasi online learning cukup banyak kalau kita rajin untuk melihatnya begitu ya. Nah, saudara, saya akan lanjutkan sedikit sharing kita hari ini. Ya, jadi saudara tadi kita sudah lihat hasil survei. Nah, saudara bagaimana menjadi guru yang kreatif? Saudara perlu sering bertanya ya bagaimana mengatasi masalah. Masalah itu bagus ya, kalau saudara punya masalah bagus. Orang tua ngamuk-ngamuk begitu ya, nggak apa-apa, biarin aja dia ngamuk. Tapi yang penting kita pikir bagaimana caranya mengatasi masalah. Bagaimana cara membuat anak bersemangat, itu adalah salah satu masalah umum. Ya, jawabannya satu saudara, melibatkan anak. Tapi akhirnya jadi ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya melibatkan anak secara online? Dan saudara, saya melihat dari pengalaman ya di TK Eureka, di Sahabat Kristus, satu hal ya saudara yang saya lihat menjadi kunci, yaitu antusias. Antusias. Jadi kalau sekarang saudara mau ikut ini saja udah menunjukkan saudara ada antusias. Saudara mau belajar ya. Guru dapat menularkan antusias ya. Dan guru yang dapat menularkan antusias adalah guru yang memiliki antusias. Jadi kalau saudara sendiri nggak punya, bagaimana saudara menularin? Jadi kayak bara begitu ya saudara ya. Bara itu untuk membakar dia perlu punya apinya. Kalau baranya nggak punya api gimana begitu ya. Nah saudara, saya mau sedikit share guru-guru kami bikin video ini dan saya harap saudara nanti setelah ini saudara pikir-pikir untuk bikin sendiri gitu ya di masing-masing gereja sekolah saudara. Apa maksudnya nanti saya jelaskan kepada saudara setelah saudara lihat ini.
Ya, jadi saudara, yang saya mau sharekan dari video ini adalah antusias guru itu perlu disampaikan. Bukan hanya pada anak-anak, saudara, tapi juga pada orang tua. Jadi dengan video itu sebenarnya menunjukkan apa? Guru-guru adalah teamwork. Saya ulangi lagi. Guru-guru adalah teamwork. Jadi saudara tadi ada dari survei, ada beberapa dari saudara yang mengatakan saudara ngajar sendiri. Oke, sekarang saudara coba cari teman. Cari rekan. Bara ini harus dipertemukan supaya ada nyala api. Karena kreativitas saudara cuma sendirian aja. Saudara lihat Pak Michael. Tuhan memberkati luar biasa. Kenapa? Dapat istri yang kreatif juga ya. Tapi kita kan nggak semuanya. Suami saya nggak kreatif saudara. Ya kalau ngajak suami saya mikir kreatif saya malah stres gitu ya. Tapi saya perlu punya teman ya untuk sama-sama mikirin. Nah, kalau saudara bisa bikin video itu untuk gereja saudara, untuk sekolah saudara, saya yakin saudara, sebentar ya, saya yakin orang tua sangat appreciate ya. Jadi bagaimana saudara dengan semangat membagikan itu apa antusias itu di, oke, Nah, kemudian saudara. Murid akan antusias jika dilibatkan dalam petualangan belajar. Nah ini anaknya Pak Bunhau. Pak Bunhau bisa ceritakan sendiri lagi ngapain anaknya? Ini lagi dikasih tugas ya, maksudnya ini mereka mau diajarkan bagaimana etika berkomunikasi lewat telepon. Nah, jadi mereka dikasih clue untuk dipecahkan. Nanti di saat dipecahkan mereka akan tulis. Nah, ternyata di situ ada clue-nya suruh hubungi nomor berikut untuk mendapatkan kode berikutnya. Gitu loh. Jadi mereka akan dipandu. Nanti mereka kirana harus telepon nomor yang sudah ada tertera dalam clue ini. Dia harus pecahkan sampai ketemu. Hubungi siapa untuk mendapatkan kode berikutnya. Jadi benar-benar dipacu untuk berpetualang. Ya. Terima kasih. Jadi saudara ini adalah satu pertanyaan sebenarnya ya. Pertanyaan dari mereka adalah keluarga homeschooler ya. Jadi mereka ada pertanyaan gimana ya caranya anak-anak terlibat kemudian bisa belajar etika menelpon. Ya, kemudian dibuatlah permainan-permainan semacam ini. Jadi intinya saudara, murid akan antusias belajar jika dilibatkan dalam petualangan. Artinya apa? Kadang-kadang di dalam petualangan itu sendiri kita pun masih belajar ya. Jadi sama-sama saudara. Nah, saya sedikit share soal ini pada saudara-saudara. Bunhau aja apa yang share? Oke, boleh. Ya. Jadi saudara, kreativitas itu ya, imajinasi itu seperti sebuah pintu ya. Nah, ini pintu rumah saya sebenarnya ya. Coba saudara tebak kira-kira di balik pintu ini ada apa? Kemana ya? Halo tunan-tunan, ini Apit. Kita mau melanjutkan petualangan. Kita coba buka pintunya ya. Kita coba lihat ya. Kemana ya? Yuk kita buka yuk. 1, 2, 3. Dadah. Mari tunan-tunan. Yuk kita ke sana. Bukan rumah saya sih itu, nggak kayak gitu. Itu green screen. Saya cuma taruh green screen di kawat nyamuk, saudara. Jadi saya nggak bisa nembus karena habis itu kawat nyamuk ya. Tapi saya taruh green screen di situ. Setelah itu anak-anak akan masuk ke dalam taman tersebut ceritanya gitu, imajinasinya ya. Masuk ke dalam taman tersebut, kemudian belajar tentang Taman Firdaus, kemudian belajar tentang penciptaan ya. Jadi bagaimana melibatkan anak-anak untuk masuk di dalam cerita. Begitu. Intinya sebenarnya seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan. Nah, saudara kemudian salah satu yang menjadi permasalahan yang kita mikir. Jadi sekali lagi saudara, untuk menjadi kreatif kita perlu banyak bertanya, ya, baru bertanya. Salah satu pertanyaan adalah kita mau ngajarin kisah para rasul kepada anak-anak, begitu ya. Di dalam satu semester pandemi. Aduh, bagaimana caranya dari anak usia kecil sampai usia besar? Bagaimana caranya dalam satu keluarga, mereka kan mungkin ada 3 anak yang usianya lain-lain begitu ya. Terus bagaimana caranya saudara? Saya merasa kalau guru satu-satu bikin ya, aduh stres begitu ya. Kelas 1 bikin sendiri, kelas 2 bikin sendiri, kelas 3 bikin sendiri, stres. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan? Kita bikin tim saudara.
Tim kreatif yang bisa melakukan ini kerjakan ini, yang bisa lakukan ini kerjakan ini, yang bisa perhatiin anak waktu lagi Zoom diperhatiin satu-satu, ditanyain ya. Kalau misalnya mereka nggak minat diteleponin begitu. Tetapi ada beberapa tim yang saya katakan keluarga bintang ya. Jadi keluarga bintang itu raih bintang rencana ilahi bagi bagi generasi mendatang. Ya, kemudian keluarga bintang ini yang masuk di dalam petualangan belajar Kisah Para Rasul. Pak Bunhau bisa sharekan perkenalan keluarga bintang. Sederhana sekali, saudara. Saudara bisa kerjakan ini. Saya Bro Berani. Karena pimpinan Roh Kudus, saya berani mengikuti semua petualangan. Aha! Aku Inspektur Ide. Karena Tuhan memberi ide yang selalu baru dalam menghadapi masalah waktu petualangan. Aku nenek nasihat karena ada banyak nasihat yang Tuhan berikan di dalam hatiku untuk dibagikan. Aku tante tangguh karena waktu aku berpetualang dan menghadapi tantangan, aku tetap berani dan berjuang karena Tuhan memberikan keteguhan di dalam hatiku. Aku Amin. Aku merasakan anugerah dari Tuhan yang luar biasa, sehingga aku sering mengatakan amin, amin, amin. Aku Nona Nurut karena Tuhan memberikan hati kepadaku yang taat kepada nasihat dan perintah pada waktu petualangan. Dan ini Gupi. Jadi ada anjingnya juga, saudara ya. Anak-anak suka sama binatang. Jadi dengan tokoh-tokoh ini sebenarnya anak-anak bukan hanya belajar cerita Alkitab, tapi sekaligus belajar karakter, ya, belajar berani, belajar karakter kreatif dari Inspektur Ide, tangguh, ya, sampai si Guguk yang kasih happy, ya, Gupi pembawa Guguk pembawa happy, gitu ya. Jadi anak-anak suka sekali. Malahan ada anak-anak yang pengen jadi Inspektur Ide, itu si Pak Bunhau itu, ya. Jadi saudara, ini hal yang saya lihat, wah ya, dari masalah ini kami kemudian menemukan ide keluarga bintang. Bersyukur untuk imajinasi yang Tuhan berikan kepada manusia yang dicipta segambar serupa Allah. Nah kemudian saudara, kreativitas guru itu bisa nular saudara kepada anak dan kepada orang tua. Ini yang terjadi. Ya, waktu itu kami membuat sebuah acara yaitu beli bulan, ya. Nah, kemudian ada anak yang habis belajar tentang patung Liberty, kemudian mamanya kreatif banget, dia pakai cukin, saudara tuh ya, lihat ya, pakai kain cukin. Terus ini bukan tugas loh, mereka ekstra bikin begitu ya. Dan ini memberikan sparkling yang menular kepada orang tua lain dan guru-guru yang lain. Boleh Bunhau kasih video New Normal Eureka? New Normal, New Method of Learning. Dalam program Beli Bulan, 273 anak dari berbagai daerah, dalam dan luar negeri, bersama-sama berpetualang ke 5 benua. Kalau saudara tahu yang terakhir itu, yang bola itu kami buatnya bagaimana? Di hari terakhir, di waktu lagi habis gladi resik. Kemudian kita dapat masalah. Masalahnya apa? Mikir. Ini anak-anak dikasih pelajarannya semuanya yang friendly buat perempuan. Ya, jadi masak, terus yang pakai bikin itu pakai gini-ginian gitu. Terus laki-lakinya ya ikut online learning diem gitu, itu kan nggak betah gitu ya. Terus kita nggak pernah kasih sesuatu buat anak laki, terus bagaimana? Terus akhirnya ada yang suami saya bilang, coba aja bikin itu tuh yang pakai bola gitu ya, kan banyak tuh di YouTube juga ya. Terus saya bilang sama guru-guru, yuk bikin. Itu udah agak malam saudara, tapi guru-guru mau loh. Terus guru-guru kemudian bilang, oh ya kalau gitu antar negara aja, kan karena kita kan ini kan 5 benua kan, ayo 5 benua.
Jadi di rumah masing-masing mereka bikin, ya. Jadi mereka rekam di rumah masing-masing, kemudian diedit. Aduh saudara, itu luar biasa sekali ya. Saya melihat kerja keras guru-guru sampai pulang malam untuk bikin yang kayak gitu. Terus terakhirnya apa saudara yang menarik? Yang menarik adalah itu bola ya. Oh gini, terus ada guru bilang, gimana kita selipin anak satu ya. Tadi saudara lihat ya ada anak nyelipin satu ya, bukan guru ya. Kemudian abis itu, gimana kalau kita kasih ke anak-anak. Jadi abis itu bola-bola, ceritanya bolanya keluar gitu dari screen. Terus gimana caranya? Kerja sama orang tua. Jadi malam itu di WA-in orang tua. Siapin bola ya. Terus ada yang bilang, nanti orang tua marah-marah, ngamuk-ngamuk. Malam-malam suruh sediain bola. Bikin repot aja gitu. Apa saya mesti beli bola gitu ya. Terus akhirnya kita pikir lagi. Ingat ya saudara ya, setiap ada masalah mikir lagi. Gimana cara penyelesaiannya? Jangan pernah bilang gak bisa. Pokoknya pikir lagi. Terus teman saya bilang, gak apa-apa, gak usah pakai bola, bantal juga boleh. Jadi bilang ke orang tua, gak usah semuanya bola, bantal juga boleh. Jadi itu ya saudara-saudara, hari itu ya anak-anak, itu kan sebentar banget nih, cuma berapa detik ya kira-kira ya. Tapi itu anak-anak demen banget ya. Jadi lihatin guru-guru lempar-lempar bola, dia dapat bola gitu ya, dapat sesuatu dari orang tuanya. Jadi itu hal-hal yang menarik bagaimana kita coba memikirkan sesuatu yang dari masalah sebenarnya. Nah, saudara, sebenarnya jam kita sudah waktunya sudah habis. Coba saya lihat dulu ya. Saudara mau lanjutin nggak sih? Lanjutin sedikit ya sebelum tanya jawab ya. Karena ini menarik saudara. Jadi saudara, bagaimana melibatkan anak supaya anak bersemangat buat imaginative home environment? Saudara bilang, aduh orang tua marah-marah, dia direpotin gitu ya. Saudara, saya sekali lagi saya mau mengatakan, ini jangan dijadikan kewajiban. Tetapi dihimbau. Ya, waktu itu kami menghimbaunya dengan cara saya kasih, saudara bisa lihat di Unique Family video YouTube channel ya. Saya pertama-tama dengan Apit, saya bilang dulu, Apit mau jalan-jalan. Terus Apit siapin koper gitu ya. Nah kemudian abis itu baru kita terangkan, kita mau beli bulan, apa beli bulan? Belajar selagi liburan, karena anak-anak kan kalau ngomong susah, berliburan gitu ya, berliburan jadi berliburan gitu kan. Nah kemudian kita lakukan ini, terus guru-guru kirimin tiket, wah kita udah kayak travel agency waktu itu ya, bikin paspor, bikin tiket, repot sih repot saudara, tapi itu worth it. Dan yang menarik apa saudara, ada orang tua macem-macem saudara bikin learning stationnya. Ya itu ada yang bikin itu tuh ya, jendela ya, jendela seolah-olah dia ada di pesawat, ada yang siapin snack, ada yang jadi pramugari, aduh lucu-lucu banget begitu ya. Tapi sekali lagi saudara, kreatif itu nular. Ya satu orang tua gitu, kemudian kita juga menguatkan hati orang tua yang nggak bisa kerjakan, nggak apa-apa ya, nikmatin aja kalau saudara nggak sempet, nggak harus begitu. Tapi kalau misalnya sempet, orang tua ada satu lagi orang tua yang lakukan apa? Dia bikin kamarnya, kamar seperti di hotel yang pakai kart yang dititit gitu ya, titit gitu kebuka gitu ya. Aduh, emang sih cuman kartu doang, tapi semangat itu menular. Nah ya, jadi saudara saya belajar sesuatu dari pengalaman ini, bahwa anak-anak ini terhubung bukan hanya dengan koneksi internet, ini penting, bukan hanya dengan koneksi internet, tapi juga koneksi imajinasi. Di situ saudara, saya menemukan anugerah Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi yang sulit ini, Tuhan sudah kasih modal kepada kita. Apa itu? Imajinasi. Dan saudara tahu, dengan imajinasi kita bisa terhubung dengan anak-anak. Apa yang kita bayangkan gak kelihatan gitu ya. Kemudian kita coba tampilkan, visualisasikan, anak-anak kembangkan. Saudara lihat nih anak-anak ya, semangat sekali. Bahkan udah selesai, dia lanjutin sendiri, dia bikin sendiri ya. Ini anak yang di perahu, dia minta papanya bikin perahu, terus bikin perahu-perahuan seperti seolah-olah dia sedang main di sungai di Sumatera. Kemudian ketemu buaya, begitu mereka gebuk-gebukin buaya sampai di pulau, papanya sediain harta karun yang isinya adalah Alkitab, terus mereka belajar Alkitab sama-sama. Nah, saudara, terakhir ini ada satu anak yang terinspirasi bagaimana begitu ya, kemudian ini yang dia lakukan. Bun Hau bisa share?
Ya, saudara-saudara, lucu ya. Anak-anak khotbahin burung. Luar biasa. Tapi saudara, waktu saya lihat ini, ada hal-hal yang kita nggak kepikir, guru-guru. Tuhan bekerja melalui imajinasi, melalui kesungguhan, keseriusan kita sebagai guru, sebagai satu tim. Saudara ingat ya, jangan saingan, nggak guna. Istilahnya kita sama-sama lagi susah, kita sama-sama lagi terluka. Jangan saingan. Kalau saudara punya kayak Pak Michael, ya, bisa memberikan kepada kita segala yang dia sudah buat. Dia nggak mengatakan, buat saya aja, ntar yang lain bikin lebih bagus dari saya, ntar saya kesaingan. Jangan begitu. Jangan saingan. Tapi benar-benar kerjasama, kolaborasi. Malahan saya berpikir ya, misalnya saudara satu sinode atau satu sekolah tuh kan ada apanya sih namanya kayak sinode gitu. Saya IPK, Kalam Kudus gitu ya. Kalau bisa kolaborasi, nggak semua orang harus bikin semuanya bikin satu-satu kecil-kecil, akhirnya nggak bagus. Tapi kalau sama-sama bikin jadi bagus. Itu loh, poin saya di situ. Ya, di dalam masa-masa creative teaching online ini kita mesti kolaborasi, kerjasama. Ya, saudara setuju nggak? Kalau saudara setuju, gini-gini kayak apa bagaimana begitu ya? Oke, kita question and answer. Nanti kalau setelah question and answer, kalau saudara masih mau stay, saya ada Kahoot lagi, kita bisa main lagi, dan saya akan tambahkan waktu kalau saudara masih mau stay, mau ngobrol-ngobrol atau mau tanya jawab lebih jauh lagi lewat waktu juga nggak apa-apa. Saya kasih kembalikan kepada Bun Hao terlebih dahulu, moderator. Silakan. Terima kasih Bu Ana dan Pak Michael juga sudah memberikan begitu banyak inspirasi kepada kita. Nah, untuk tanya jawab, silakan Bapak Ibu masukkan saja di chat, ditujukan kepada host boleh, atau di everybody juga boleh, everyone. Ya, dan sementara Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, ada beberapa informasi yang perlu saya ulang sekali lagi, yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Silakan boleh tampilkan informasinya. Bapak Ibu silakan masukkan pertanyaan. Nanti saya akan bacakan, ditujukan kepada siapa juga boleh, Bu Ana atau Pak Michael. Silakan. Nanti akan dijawab oleh kedua pembicara kita. Sementara itu boleh minta ditampilkan pengumuman yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Silakan, Pak. Silakan masukkan pertanyaan Bapak Ibu yang ada di chat. Ya, pengumumannya bisa ditampilkan, Pak Rocky, yang mau disampaikan. Sambil istirahat sebentar, Bu Ana, Pak Michael akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Untuk acara besok, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari, ada acara Coram Deo yang tadi sudah disampaikan pukul 9 sampai agak siang gitu ya, kalau saya nggak salah lihat tanggalnya. Besok, nah ini sudah ditampilkan. Oh ya, besok yang ini, yang pertama di pagi hari, ada ini Intergenerational Worship, pukul 10 sampai 11.30 ya, dengan pembicara Bapak Irwan Pranoto dan juga beberapa rekannya dari Youth Minister. Bapak Ibu bisa register online dengan link yang sudah ada di sana, karena ini besok segera bisa mendaftarkan. Yang kedua yang tadi saya katakan, Coram Deo 20 Agustus jam 9 sampai jam 4 ya, saatnya memimpin di dalam ketidakpastian ya. Silakan juga bisa daftar dengan link yang sudah tertera, kalau mau bisa difoto juga. Ya, itu yang kedua. Yang berikutnya silakan. Oh ya, ini yang Rabu depan tanggal 26 Agustus kembali saat online course di sore hari seperti waktu yang ini. Bu Ana akan kembali membawakan strategi pertumbuhan gereja melalui pemuritan keluarga ya. Jadi silakan mendaftarkan diri untuk kelanjutan daripada saat online course ini. Yang keempat, tadi juga sudah disampaikan, panduan menggunakan cerita dalam khotbah. Pendeta Wahyu Pramudia akan menolong kita pada hari Jumat 28 Agustus. Silakan didaftarkan untuk keempat acara ini. Terima kasih.
Oke, saatnya saya akan mencoba membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini pertanyaan pertama mungkin ke Pak Michael ya. Kalau memberi info rules ke anak-anak di awal pertemuan online, apakah efektif? Misalnya, kita katakan respect to your teacher, atau number 2, no running, dan lain-lain. Apakah itu efektif, Pak Michael? Oke. Menurut saya memang baik disampaikan rules-nya, cuman bagaimana kita cara menyampaikannya dengan menarik begitu ya, jangan lari-lari, kalian harus duduk, kamu itu nggak menarik, bukan nggak menarik ya, anak-anak malah nggak suka ya, lebih baik gunakan dengan kalimat yang berbeda, atau misalnya munculkan satu tokoh gitu ya, yang akan membacakan selalu rules itu dengan cara yang unik, seperti itu sih usulan dari saya. Itu perlu, cuman bentuknya penyampaian yang perlu dipikirkan sih, seperti itu. Oke. Kalau Pak Bunhau ada di laptop bisa ditayangin yang Eureka punya rules. Oh, sepertinya saya nggak punya di laptop. Sayang sekali. Itu ada di guru-guru biasanya. Oh, oke. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya, ini saya gabung ya, coba ya. Bagaimana cara memberikan pengaruh kepada orang lain, guru sekolah minggu misalnya yang cuek dan yang sejenisnya gitu ya. Dan apakah mungkin ada ide-ide kreatif untuk mengajar anak di bawah usia 2 tahun, dan berapa lama ya durasi mereka bisa bertahan dengan pengajaran kreatif itu? Bagaimana memberikan pengaruh kepada orang lain, guru sekolah minggu atau guru sekolah yang cuek ya? Dan apakah ada ide kreatif untuk mengajar anak di bawah 2 tahun? Silakan Bu Ana atau Pak Michael. Siapa nih? Saya dulu ya. Ya, Bu Ana ya. Untuk menghadapi guru yang cuek dan nggak kreatif, memang sekali lagi saudara, dalam hal ini kita rada mesti seleksi ya. Karena kita nggak mungkin mengorbankan anak-anak kita yang dengan menyaksikan guru-guru yang cuek. Ceritanya anak-anak, mari kita sama-sama mendengar cerita. Kayak gitu ya saudara ya, langsung dimatiin sama anak-anak deh ya, di turn off atau dia videonya dia off, dia tiduran begitu ya. Kita nggak mungkin akan mengorbankan gereja atau sekolah kita dengan guru-guru semacam itu. Jadi bagaimana? Mau nggak mau, saudara, guru-guru semacam itu dikasih tugas yang lain. Nah, nanti mungkin tema ini saya akan bahas lebih banyak di mengelola pelayanan anak dan keluarga ya. Ya, jadi kita simpen dulu untuk tanggal 2 September. Saudara bisa ikut lagi untuk hal ini, khususnya direktur pelaksana atau hamba Tuhan atau koordinator guru sekolah minggu bisa mengikuti hal ini ya. Yang lain Pak Michael mau tambahkan? Enggak sih. Untuk yang di bawah 2 tahun bagaimana membawakannya? Kami memang di TK itu kami 3 tahun ya, 2 tahun 3 tahun ada murid toddler juga termasuk salah satu murid kami. Jadi bagaimana ya, mau nggak mau kita bikinnya sederhana sekali, ya simple, sederhana. Kemudian ada setelah itu, jadi saya boleh sedikit share sedikit screen ya, tambahan untuk menjawab pertanyaan ini. Mana ya tadi ya saya punya ini, ini dia. Oke. Jadi saudara, grup chat ya, itu penting sekali buat anak-anak ya. Jadi atau private chat, bisa pakai WA, bisa juga pakai Zoom gitu ya. Kalau anak masih kecil sekali, 2 tahun, 1 tahun, kami biasanya pakai WA dan sama orang tuanya. Bagusnya apa? Bagusnya kalau kita pakai boneka tuh ya. Kalau saya kan ada Apit nih, jadi Apit nanti telepon sama anaknya gitu. Udah lama nggak ketemu ya? Iya, udah lama sekali nggak ketemu. Udah lama kita nggak bisa ketemu karena ada COVID. Katanya kita bisa ketemu ya. Kamu udah makan belum? Pertanyaannya hal-hal yang seperti itu, yang singkat-singkat. Jadi saudara, di dalam masa pandemi ini online learning, saudara jangan hanya pikir anak nonton, tapi anak perlu belajar dan perlu terkoneksi. Karena itu grup private chat, breakout room, IG live, visitasi berjarak dalam arti secara fisik tapi dengan jarak satu-satu, itu sangat menolong juga ya. Jadi nanti saudara kita akan membahas juga masalah bagaimana melibatkan orang tua. Nah, ini sekali lagi saya mengatakan online learning ini banyak masalahnya ya.
Nah, kita akan bahas di SOC yang lain, khususnya kami akan adakan satu proyek yaitu kompak, kolaborasi pemuritan keluarga. Kalau saudara perhatikan di kita punya virtual background, saya ketutupan sih ya sebenarnya, kolaborasi rumah, sekolah, keluarga, bagaimana rumah, sekolah, dan rumah, sekolah, dan keluarga, gereja, sekolah, dan keluarga itu bisa bersinergi. Nah, tapi kita nggak bisa hanya dengan webinar-webinar, harus ada satu proyek, harus ada gerakan. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kalau saudara mau sekolah atau gereja mau ikut, bisa ikut dulu di 12 September untuk tahu kira-kira kayak apa. Kita mau kerjakan proyek ini selama 1 tahun di tahun depan, gitu ya, di 2021. Pak Michael mau tambahin nggak? Iya sih, kalau untuk anak yang di bawah 2 tahun memang kita sangat perlu melibatkan orang tua, kerjasama dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua. Kalau dengan anak-anak, ya sebatas pertanyaan-pertanyaan simpel seperti tadi, kita telepon, kita muncul gitu ya. Anak-anak yang lebih kecil itu, menurut saya sangat senang waktu bisa melihat kita. Jadi, yang dikenal ya? Iya, yang dikenal tentu, yang dikenal. Maksudnya yang dikenal, itu anak-anak pasti senang sekali. Jadi, udah otomatis itu terkoneksi, kecuali sebelum kita online ini kita nggak pernah hubungan tuh, walaupun ketemu tapi kita nggak pernah berelasi ya, susah sih seperti itu, mau bagaimana juga ya agak susah gitu ya. Tapi kita bisa memulai ya dengan cara yaitu tadi itu ya, ada orang yang terus menerus sama kayak tadi keluarga Bintang tuh ya, kan ada anak yang juga belum kenal dengan Pak Bunhau, dengan siapa gitu, tapi kita kenalin dulu dan setiap minggu sama terus, dia lagi gitu ya, maksudnya bajunya sama, ininya sama, namanya sama. Nah, lama-lama dia akan terkoneksi ya, sedikit demi sedikit. Ya, itu tokoh itu penting ya. Ya, tokoh. Kita create tokoh yang baru gitu. Oke. Ya. Oke. Ini artinya Pak Michael harus membuat satu online course tentang PowerPoint deh. Ya, karena ini banyak pertanyaan yang masuk terkait dengan PowerPoint ya. Misalnya nih ya, bagaimana bisa buat gambar bergerak lewat PowerPoint atau bikin video ya, mungkin lewat waktu bisa di-share. Ya, terus juga bagaimana jelaskan lebih detail cara memakai PowerPoint. Seperti itu. Banyak pertanyaan yang terkait dengan PowerPoint. Bagaimana menggunakan green screen atau blue screen melalui PPT. Ya, ini banyak pertanyaan yang masuk terkait dengan teknis bagaimana menggunakan PowerPoint. Gimana Pak Michael, silakan. Sebelum Pak Michael menjawab, mungkin saya sedikit menjawab dalam arti begini. Jadi saudara, kami menyadari sekali bahwa masalah kreatif teaching online ini sesuatu yang besar ya. Jadi yang hari ini perkenalan, dan kalau memang dibutuhkan kami akan membuat SOC teknis kalau Pak Michael bersedia, begitu ya. Kita akan bikin yang teknis. Dan saya lihat memang dari survei banyak sekali yang menguasai PowerPoint tetapi belum maksimal. Silakan Pak Michael menjelaskan lebih lanjut. Ya singkat saja sih ya, memang ini teknis sekali sih. Yang pasti hanya menggunakan animasi yang ada di PowerPoint ya. PowerPoint itu sangat banyak sekali kegunaannya. Saudara bisa buat video, saudara bisa buat file GIF di sana, saudara bisa buat animasi, bahkan seorang anak SD itu bisa buat film gitu ya, film kayak Ultraman, walaupun hanya dengan gambar-gambar saja, dengan PowerPoint gitu ya, saudara. Memang saya nggak bisa jelaskan detail, nggak bisa jelaskan di sini gitu, karena waktunya panjang. Jadi mungkin nanti di lain waktu gitu ya, entah lewat saat online course ini, atau kalau mungkin satu gereja atau apa mau langsung ya bisa juga sih seperti itu. Pak Michael bisa tulis di chat nomor WA yang bisa dihubungi kalau gereja atau sekolah ingin mengundang Pak Michael untuk mengajarkan. Terus terang kami juga Unike sudah mengundang Pak Michael ya, jadi benar-benar dibimbing satu-satu ya. Jadi itu agak lama memang, khususnya kita yang tua-tua rada lemot ya. Gimana Pak tadi, gimana Pak? Ada teman saya ceritanya mesti naikin orang ke salib gitu ya. Saudara, yang naik bukan orang, itu salibnya yang naik. Masuk neraka ya, Bu. Hah? Orangnya masuk neraka malah. Ya, terus orangnya masuk neraka karena salibnya yang naik bukan orangnya yang naik. Ya, jadi boleh Pak Michael nanti dihubungi. Oke. Ini pertanyaan buat Bu Ana, bagaimana cara membuat tim yang solid untuk sekolah minggu online ini? Boleh kasih tipsnya, tim yang solid, gitu.
tipsnya apa ya? Memang udah pasti dimulai dengan kegalauan, kebimbangan, keraguan gitu ya. Tapi memang mungkin yang saya lakukan adalah khususnya di sekolah ya, di TK tuh ya, saya mulai dengan komunikasi. Jadi saya sering sekali ngundang orang tua, ya, ketemu, mengkomunikasikan kami galaunya apa, pergumulannya apa, kemudian survei. Mereka punya pemikiran apa, kemudian emang sih saudara ada sakit-sakitnya sih ya kalau dengar masukan dari orang tua. Ya, kadang-kadang apa yang kita pengen dengar nggak kedengeran, yang kita nggak pengen dengar yang kedengeran. Tapi justru yang kita nggak kepengen dengar itu yang penting, yang berguna ya. Jadi orang tua komplain apa-apa, udah deh ya, jangan terlalu dimasukin hati, jadiin PR. Nah, kemudian saya sharekan kepada pemimpinnya nih, kepala sekolahnya, atau di dalam pimpinan bina ada pimpinan binanya, ya kayak pimpinan koordinator sekolah minggu. Saya sharekan, kemudian saya berdoa sama Tuhan, ya saya ke kebon, saya bilang Tuhan kasih satu kata aja. Saya bingung ya, saya mesti berbuat apa? Tuhan kasih satu kata. Lucu loh, Tuhan bisa kasih jawaban tuh benar-benar satu kata. Ya, jadi waktu itu imajinasi. Nah, dari imajinasi itu saudara, terus saya bilang sama guru-guru, saya dapet nih satu kata. Imajinasi. Kita bisa mendobrak keterbatasan ini dengan ketidakterbatasan. Apa? Kenapa kita mikirin cuma ngajar anak-anak di Kelapa Gading aja? Dengan online kita bisa ngajar sampai ke Singapura. Kemudian kenapa kita pikir cuma hanya ngajar tentang apa yang ada di Kelapa Gading aja? Kita bisa ngajar tentang Afrika. Wah, saudara, terus guru-guru bersemangat. Saya dengerin, ada ide. Oh, ada ide. Iya, idenya bagus. Nah, ide-ide dikumpulin, saudara. Yang nggak kepikir, yang nggak kebayang, yang aduh gimana sih nggak bisa, jalanin aja, jalanin dulu, jalanin. Gagal nggak apa-apa. Gagal artinya maju lagi. Tapi intinya berjuang. Berjuang. Akhirnya saudara, kelelahan itu berbuahkan sukacita. Benar gak Pak Bunhau? Pak Bunhau sih masih lelah karena masih maraton nih. Udah maraton 3 bulan, Bu. Masih terus berjalan ya, kita mesti siap-siap aja. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan nih banyak sekali, saya coba cover ini yang mohon maaf kalau nanti nggak terjawab semuanya. Ini ke Pak Michael. Untuk video sekolah minggu, apakah sebaiknya dari awal sampai akhir ada background suara musik? Dan satu lagi, bagusnya durasi berapa lama ya maksimum untuk sekolah minggu online? Video sekolah minggu apa sebaiknya ada background suara musik dari awal sampai akhir? Bagusnya durasi berapa lama maksimal untuk sekolah minggu online? Oke. Nggak harus sih menurut saya ya. Jangan sampai nanti jadi mengganggu. Jadi hanya kalau diperlukan saja atau memang kita mau menonjolkan sesuatu, atau saya biasanya bilangnya punch gitu ya, sesuatu yang misalnya nih kayaknya kalau sepanjang ini akan bosen nih. Kita berikan punch di bagian tertentu, misalnya dengan sound effect atau dengan lagu yang berubah seperti itu ya. Itu akan membuat mood yang berbeda. Itu akan mengalihkan tadi mungkin yang udah mulai malas-malas, kok ada sesuatu yang berbeda nih, bisa seperti itu. Kalau durasi sih tergantung sih ya, gitu ya, tergantung bagaimana begitu. Ada yang memang buat durasi sampai setengah jam tapi menarik gitu ya, menyenangkan, bisa anak-anak bisa masuk ke dalam cerita, it's okay gitu. Tapi pertanyaannya ya, perlukah sepanjang itu? Yang penting adalah esensinya. Apa sih yang kita mau sampaikan? Poinnya itu apa gitu? Apakah poin itu tersampaikan dalam waktu 10 menit? Kalau disampaikan ya cukup 10 menit. Kenapa harus 20 menit? Kenapa harus 30 menit? Seperti itu. Kalau konsentrasi anak dalam online, saya rasa sih nggak terlalu panjang ya, karena mereka mudah sekali terdistraksi dengan macam-macam. Apalagi kalau yang muncul cuman kita terus nih, gitu ya, kita terus nggak ada yang lain-lain. Wah itu anak-anak mungkin bisa bosen mungkin gitu. Seperti itu sih. Kalau patokan berapa lama, nggak ada patokannya sih ya, yang perlunya aja seperlunya berapa lama. Kalau saya untuk kelas kecil sih saya nggak lama-lama, hanya kurang lebih dari misal ibadah ya, dari pujian sampai firman selesai kurang lebih 15 menit ya, paling lama itu 20 menit tapi diusahakan 15 menit. Kalau kelas yang lebih besar mungkin 20 menit, 25 menit, seperti itu. Ya, itu sih.
pertanyaan terakhir ya, sebelum nanti mungkin ada yang masih mau tinggal. Bagaimana dengan keterbatasan para murid dalam hal fasilitas perangkat online? Di sini juga ada yang nambahin, bagaimana untuk yang keluarga yang tidak punya HP atau pulsa. Ada HP, pulsa tidak ada. Ada creative teaching, by the way keren banget materinya katanya. Untuk yang ini, keterbatasan perangkat dan keterbatasan pulsa juga kebalik. Tidak punya HP, ada HP nggak ada pulsa. Bagaimana, mungkin Bu Anne atau Pak Michael? Pak Michael kali ya itu masalah teknis. Oke. Saudara, kalau misalnya masalah pulsa, ya ada berapa ya. Kalau misalnya kita bisa berikan, itu kita berikan. Kalau memang kita tidak bisa bantu, mungkin kita perlu pikirkan bentuk audio. Saudara, zaman dulu sebelum ada TV, semua lewat audio begitu ya. Nah, cuman memang perlu lagi pembuatan naskah atau susunan liturgi, mengajak nyanyi, bercerita itu hanya dengan audio, itu bagaimana, itu berbeda lagi dengan cara yang video. Jadi mungkin audio akan jauh mengirit pulsa begitu ya, karena kalau atau bisa dikirim lewat WA, atau kalau misalnya, waduh handphonenya jadul, ya ini jadi problem lagi gitu ya. Mungkin ada beberapa gereja yang melakukan, jemaatnya ditanya siapa yang punya handphone yang tidak dipakai, lalu itu dikumpulkan, lalu dipinjamkan untuk sementara waktu, khususnya juga berarti kan anak-anak nggak bisa belajar nih, sekolah ya. Nah ini mungkin bisa dibantu seperti itu. Ya. Jadi kalau yang tadi masalah pulsa, mungkin bisa dengan audio, seperti itu. Kalau memang nggak seperti itu, ya dikirimkan hard copy kepada mereka. Kalau enggak, ya, atau ada guru seperti guru gitu ya. Kalau misalnya nggak punya radio juga, ya bisa pakai walkie-talkie mungkin ya. Berarti kita Gitu. perlu ada online course, saat online course dengan tema offline ya. Creative teaching offline. Iya, offline lagi ya. Offline, creative teaching offline di dalam masa pandemi. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin setelah ini kalau masih ada yang mau stay, kita bisa lanjutkan. Nanti sebelum saya kembalikan ke Bu Anne untuk wrap up, ada satu pengumuman lagi yang terakhir. Bisa tolong ditampilkan pengumuman yang terakhir. Saya perlu umumkan pengumuman yang terakhir. Silakan Pak Rocky. Sambil nanti diingatkan lagi, kalau masih mau tinggal, Bu Anne, kami masih menyediakan waktu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, gitu ya. Dan kita main lagi Kahoot. Ya, silakan boleh tampilkan mengenai persembahan tadi saya dikasih. Ya, jadi saudara, salah satu hal yang mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Kita semua lagi masa-masa krisis semuanya, termasuk saat sebenarnya masa krisis, tapi bersyukur pada Tuhan, kita diberi kesempatan untuk berbagi banyak sekali kepada gereja-gereja, pada sekolah-sekolah melalui Rembuk Nasional, dosen-dosen juga bersemangat, dan kita bersyukur sekali banyak mahasiswa baru yang diterima, dan kita juga akan segera wisuda, mahasiswa-mahasiswa MTH sudah menyelesaikan tesisnya, dan beberapa yang lain. Jadi, saya memberikan kesempatan saudara untuk berbagian ya. Saya sendiri dosen volunteer ya, jadi saya tidak tidak menerima, saya kembalikan semuanya untuk alma mater, dan saya juga pikir kesempatan buat saudara untuk berbagi kepada Saat, karena Saat adalah satu institusi yang menyiapkan pemimpin ya, pemimpin rohani. Kita perlu mendukung anak-anak muda yang dibimbing, dididik di Saat untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja kita dan juga sekolah-sekolah Kristen. Itu aja dari saya. Ya, itu tadi Bu Anne sudah menjelaskan. Silakan kalau Bapak Ibu tergerak untuk memberikan dukungan kepada STT Saat, bisa berikan melalui rekening yang sudah tertera. Itu dan ya. Mungkin satu hal yang saya mau kasih catatan, ini catatan permintaan dari keuangan untuk dari event ini, saudara tambahkan angka 2 di nominal, saudara. Ya, demikian. Saya serahkan kembali pada Bu Anne untuk wrap up. Dan Pak Michael dulu mau wrap up, kemudian saya. Oke. Ya, saudara-saudara, jadi mari memulai, jangan takut untuk memulai. Mari kita memulai kreativitas kita. Saya percaya Tuhan mempercayakan sesuatu untuk boleh kita kerjakan.
kita mulai dari apa yang kita punya saat ini, yang kita miliki, dan sebisa mungkin kita bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk boleh melayani anak-anak dengan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Mungkin itu, Bu Ana, silakan. Oke, dari saya, saudara, saya ingin kita sama-sama mengingat bahwa kreativitas itu adalah kita memilih, ya, seperti orang masak, ya, milih bahan, menggabungkan, mencampur, menyesuaikan rasa, ya, kurang garam, kurang lada, dan sebagainya, kemudian kita menyajikan. Jadi seni untuk memilih bahan, menggabung, mencampur, saudara mendapatkan banyak informasi, baik dari hari ini maupun dari internet, begitu banyak data-data, ide-ide baru. Tapi saudara harus mengambil keputusan, saudara harus menggunakan kreativitas saudara untuk kemudian saudara memasak sendiri untuk murid-murid saudara. Dan yang harus diingat saudara, apa yang kita lakukan? Sebenarnya kita sedang menyiapkan jamuan makan sang raja. Guru menyajikan pelajaran yang baik, benar, dan diminati untuk menyiapkan jamuan makan anak-anak bersama sang raja. Saudara jangan lupa itu, bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang bernilai kekal. Sekalipun saudara adalah guru matematika atau guru bahasa atau guru Mandarin, saudara jangan lupa kita sedang menyiapkan jamuan makan anak-anak bersama sang raja. Itu dari saya. Mungkin kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali Tuhan sudah memberikan kreativitas luar biasa kepada Pak Michael, dan juga Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk sama-sama memikirkan kembali akan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami membimbing anak-anak. Tuhan kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah anak-anak yang lapar akan rohani, lapar akan kebenaran firman Tuhan, lapar akan pendidikan. Tuhan, kami tidak tahu apa jadinya jikalau setelah pandemi ini anak-anak tidak dididik, tidak dibina, kemudian nantinya jadi kayak apa, Tuhan. Kami memohon pada Tuhan, belas kasihan Tuhan, berikan kepada kami hikmat bijaksana untuk guru-guru, supaya setelah online course ini kami diberikan bijaksana. Waktu kami tidur nanti malam, Tuhan tolong berikan kepada kami hikmat. Dan pagi-pagi kami menemukan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Dan Tuhan memberikan hikmat pada kami untuk apa yang harus kami lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan pelayanan kami yang lain. Kami berdoa mengucap syukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, kita bisa lanjutkan tanya jawab, atau kita mau kahut dulu, tanya satu pertanyaan dulu, kemudian kita akan kahut lagi satu kali kahut, ya. Kapan lagi kita main? Ya, kita nggak pernah main. Oke. Ini ya. buat Bu Ana, mau tanya apakah ada ide menarik dan cerita yang bagus buat anak-anak kecil. Kebetulan saya guru sekolah minggu kelas kecil, usia sampai 4 tahun, dan guru PAUD. Saya sih terus terang saudara, ya, yang saya lakukan sekarang ini dengan Apit, ya, seperti yang tadi Pak Michael bilang, nggak bisa lama-lama, ya. Yang biasanya saya ngajar bisa 15 sampai 30 menit. Kalau sama Apit di online mau nggak mau cuma 3 menit. Ya, 3 menit, kadang-kadang paling lama 5 menit. Ngobrol sama Apit gitu, ya. Saudara, waktu lagi masa-masa pandemi, ini teman saya yang luar biasa. Yang saya bicarakan biasanya sama Apit, ya, keseharian aja. Apit misalnya nggak mau bangun tidur atau nggak mau makan, ya, nanti saudara bisa dilihat di YouTube channel. Nah, kemudian setelah itu mungkin kita ada sedikit bincang-bincang tentang cerita Alkitab, tapi dengan Apit, ya gitu ya, Apit, ya. Ya, cerita tentang apa aja yang tentang Alkitab, misalnya tentang domba yang hilang. Saya kan ada cerita tentang domba yang hilang kan? Iya, waktu itu dombanya hilang. Kemudian ada yang mencari, siapa yang mencari? Gembalanya. Gembalanya nyari. Ke sana, kembali. Terus dipanggil. Namanya siapa dombanya? Dampi. Taunya dombanya tersangkut. Tapi gembalanya baik terus diangkat. Asyik. Iya ya, gembala yang baik. Jadi hal-hal yang seperti itu sederhana itu saja. Kahut. Ini masih pada betah kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Suami saya belum pulang ini. Oke, kita kahut dulu ya. Saudara-saudara, ini sebuah review. Jadi kalau saudara sudah
saya terus terang saudara, saya diperkenalkan oleh teman saya dari Singapura dan saya rasa baik sekali khususnya untuk guru-guru review pelajaran buat anak-anak. Dan hari ini saya mau review, tapi di dalam pertanyaan itu juga saudara selipkan pertanyaan-pertanyaan yang jangan terlalu serius terus begitu ya. Ada juga yang lucu-lucunya. Tapi yang kali ini serius nggak ya? Saya lupa. Silahkan Kahutnya dinyalakan. Nanti abis ini kita pengen lihat Kimi yang sesungguhnya ya. Biasanya cuma lihat suaranya, nanti kita mau lihat Kimi yang sesungguhnya kayak apa sih Kimi. Mau kenalan. Ya, silakan. Silakan saudara masukkan 781914. Enggak ada masukan. Belum. Oh, udah. Oh, ada. Langsung. Oke. Ini yang main dari berbagai daerah ya? Harusnya sih. Ayo cepet-cepetan karena kita cuman bisa sampai 100-an karena waktu. Ya, apa mau sampai mentok? Ayo masukin cepet-cepet. Kalau sampai saudara ke-kick keluar begitu ya, kayak hilang itu masuk lagi aja. Kadang-kadang kalau internetnya nggak bagus suka ke-kick keluar. Kadang musiknya nggak seru kalau nggak ada musik. Bunhal. Oh, ini mungkin ada yang ngaco di saya. Kalau saudara mau bikin Kahoot create kahoot.id ya. Jadi bukan kahoot.it tapi Kahoot. Login dulu kahoot.com-nya, ke kahoot.com, sign saudara, in, sign up. Search aja. Itu nanti ada musik ya. Ada yang ngaco di saya. Harusnya ada ini. Atau begitu start ya, semoga. Nggak apa-apa deh. Ini padahal nggak ada apa-apa di sini. Oke, itu suaranya dari saya. Start aja. Oke, ya. Start. Ya. Review creative teaching. Yeay. 2, 1. Dedeng. Jadi saya yang jadi suara. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia memiliki Kenapa ini? belum share sound. Udah sih. Coba saya matiin sebentar habis ini. Oke, sebentar ya. Yeay. Kalau saya matiin dia langsung jeng, langsung. Oke. Nggak ada, nggak keluar. Oke, kreativitas adalah kemampuan untuk melihat dari perspektif berbeda. True or false, benar atau salah? Kita mau lihat saudara-saudara nyimak nggak ya dari tadi itu? Sambil saya lihat pertanyaan saudara ya. Apit artinya anak pilihan Tuhan. Kreativitas adalah kendala untuk melihat satu hal dari berbagai sudut pandang. Kalau ada yang salah, berarti nggak teliti. Ayo, gampang sekali ini jawab pertanyaannya. Oke. Masih ada yang salah. Ya, kreativitas adalah kemampuan untuk melihat. Oke, hati-hati saudara. Guru yang sering bertanya pada diri sendiri bagaimana mengatasi masalah akan menjadi guru yang tidak beriman, yang guru yang merepotkan, guru yang lebih kreatif, atau guru yang ragu-ragu. Guru yang sering bertanya pada diri sendiri bagaimana mengatasi masalah akan menjadi guru tidak beriman, merepotkan, lebih kreatif, ragu-ragu. Nanyanya pada diri sendiri ya, jadi mikir gitu ya, mikir gimana mengatasi masalah. Nah, oke. Andrianto ada di atas. Dia mempersiapkan materi pelajaran dalam tim yang bersemangat akan membuat murid ikut antusias. Betul atau tidak? Kalau sampai salah ini gimana ya? Mempersiapkan materi pelajaran dalam tim yang bersemangat akan membuat murid ikut antusias.
Betul nggak? Ya, true. Ya, siapa yang menang? Coba kita lihat. Yang teratas adalah siapa tadi? Andrianto lagi ya. Murid akan antusias belajar jika diberikan pasif nonton saja, dilibatkan dalam proses belajar, banyak diberikan tugas, dipaksa oleh orang tua. Jadi kalau saudara melakukan ini, yang jawaban salah mestinya outcome-nya ya, jadi tuh yang dibiarin nonton saja atau maksa belajar nggak bisa antusias. Cing! Oh, Andrianto turun. Ayo Andrianto, ayo. Yang lain bisa maju kok, jangan takut. Ayo. Terakhir. Silakan. Guru yang kreatif dan bersemangat akan menularkan apa kepada anak dan orang tua? COVID-19, iman, kreativitas dan antusias, kecerdasan. Menularkan melalui hari ini pembahasan. Menularkan apa? Ya, bukan COVID-19. Ini tidak ada yang menjawab itu. Bagus sekali. Coba kita lihat siapa yang menang. Indri juara 3. Selamat Indri. Andrianto juara 2. Yang pertama adalah Tereng. Ya, saudara, ini memainan ya, tetapi bisa bikin seru anak-anak ya. Oke, masih ada pertanyaan? Terakhir. Kak Bunhau? Ya, terakhir. Apakah untuk bercerita bisa menggunakan puppet hewan untuk anak usia 2 atau 3 tahun? Karena anak-anak zaman sekarang sangat kreatif. Mereka langsung tanya ke maminya, "Mam, kok Piggy-nya bisa bicara?" Menggunakan puppet hewan. Bisa pakai puppet hewan. Anak-anak umur 2 tahun, biarpun kita bilang bisa bicara karena tante yang ngomong, atau itu adalah boneka, tetap aja anak-anak tertarik. Ya, walaupun dia udah tahu nih, oh ini puppet yang mainin tante gitu misalnya ya, atau ibu, tetap aja mereka tertarik, tetap aja mereka ngobrol sama si ininya, bonekanya. Jadi nggak apa-apa. Ya. Oke, sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf karena waktu. Ya. Kecuali mau sampai malam mungkin ya. Nah, saudara, untuk menjawab beberapa pertanyaan, Yunike juga sebenarnya ada Trabas ya. Oh iya, betul. Ada Trabas ini hari Sabtu ini. Asik bareng seru, yuk. Ini itu hari training. Sabtu ini. Ya, silakan. Sabtu ini Yunike mengadakan training bareng Asik Seru Yuk, Trabas Yuk, 22 Agustus. Menemukan dan mengembangkan potensi anak dengan pembicara Ibu Heni Hanjaya. Setiap hari Sabtu jam 4 ya. Jadi kalau mau daftar bisa klik di ini Trabas 9. Silakan Sabtu jam 4 sampai jam 5 ya. Trabas yang diadakan oleh Yayasan Yunike. Ya. Oke. Terima kasih saudara-saudara untuk hari ini. Terima kasih Pak Michael. Ya. Terima kasih sudah berbagi di saat. Kayaknya kita masih pengen ngobrol ya. 300 lebih nih. Oh, udah mulai. Gimana kita ngobrol 300 orang? Oke, kelihatannya kita sudah bisa menyudahi. Beberapa ibu harus menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak. Yang di Indonesia bagian timur sudah mulai ngantuk. Mungkin anak-anak perlu dibawa tidur. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.